Pandemi COVID-19 belum usai. Walaupun sudah memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, kita tidak boleh lengah. Tetap disiplin 5M. Memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, jauhi kerumunan, kurangi mobilitas. Jangan lupa, rajinlah berolahraga. Jika terjadi keluhan, segera periksakan diri ke dokter. Yuk kita solid bergotong royong memutus rantai penularan COVID-19 dengan cara melindungi diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita bawa syukur kita kepada Tuhan. Hampiri tahta Tuhan. Amin. Yesus. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Katakan Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, saudara-saudara. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan yang Kau sudah limpahkan buat setiap kehidupan para kaum wanita di tempat ini. Saatnya kami mau beribadah kepada Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang siapkan hati kami untuk kami boleh memuji nama Tuhan, untuk kami boleh menerima firman Tuhan. Kau urapi setiap pelayan-Mu yang ambil bagian pada hari ini, biar hanya nama Tuhan yang boleh ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bersuka buat Tuhan, ibu-ibu, kaum wanita di tempat ini. Karena kami percaya, kita percaya semua bahwa Allah sanggup untuk melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, saya serahkan kepada hambanya.
Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami datang kepadamu bersama dengan seluruh kaum wanita Gereja Isa Al-Masih Jemaat Parmindo, persekutuan wanita dimanapun kami berada. Kami ingin memuji, memuliakan Engkau. Lebih daripada itu, kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah seluruh wanita yang mengikuti ibadah secara online, tolonglah kami hamba-Mu agar kami diberikan hikmat oleh Roh Kudus untuk menerjemahkan firman-Mu secara jelas, secara gamblang, dan dapat kami terima serta kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Jam pemberitaan firman-Mu sampai pada akhirnya kami serahkan dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan, satu ayat di dalam Filipi 1 ayat yang ke-21, sebagaimana yang sudah saya khotbahkan di ibadah umum, firman Tuhan berkata demikian. Filipi 1 ayat yang ke-21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sekali lagi, karena bagiku, kata Paulus, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sedang membicarakan bagaimana kita terus hidup dan tidak boleh menyerah di dalam memberitakan Injil. Paulus tidak pernah menyerah sampai satu saat dia penyataannya sungguh besar, sungguh dahsyat, luar biasa. Karena penyataan ini berbeda dengan semboyan filosofi orang-orang secara umum. Secara umum orang itu takut mati. Secara umum orang itu malas meninggalkan kesementaraan ini. Secara umum manusia ingin sehat walafiat. Tidak ada orang yang semboyannya bagiku hidup adalah Kristus dan kalau aku mati itu adalah sebuah keuntungan. Sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus sehingga dia mengatakan demikian? Apa yang akan diungkapkan dari sanubarinya yang paling dalam? Sehingga kepada orang-orang Kristen di Filipi, dia mengatakan bagiku hidup adalah Kristus dan kalau aku mati itu sebuah keuntungan. Yang pertama, Rasul Paulus sebenarnya ingin berbicara bahwa hidup kita itu menjadi urusan Tuhan. Saudara-saudara, karena hidupnya menjadi urusan Tuhan, baik itu kekurangan, itu kelaparan, itu sakit penyakit, maut sekalipun, bagi Rasul Paulus itu tidak gentar menghadapinya. Mengapa? Karena jawabannya jelas, hidupku adalah menjadi urusan Tuhan. Dan bukan saja hidup kita, Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa hidup manusia juga urusan Tuhan. Cuma dalam hal ini Paulus ingin menegaskan bahwa Allah memakai kita untuk kita menjadi saluran berkat buat mereka. Apapun resistensinya, apapun konsekuensinya, apapun resikonya, Paulus tetap bersedia dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Paulus yakin betul bahwa hidupnya menjadi urusan dan tanggung jawab Tuhan. Kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan, statementnya Paulus, konsepnya Paulus seharusnya menjadi konsep kita selaku wanita-wanita yang sudah dipilih oleh Allah, yang sudah dibebaskan oleh Tuhan, yang sudah dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Harus melekat di dalam kehidupan kita, menceritakan perbuatan Allah yang ajaib. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan Paulus melakukan itu semua dan dia yakin bahwa hidupnya ini menjadi urusan Tuhan. Renungkan bersama-sama. Kita tidak boleh berharap kepada manusia. Jangan berharap terlalu kepada anak-anak kita. Jangan terlalu berharap kepada suami kita. Jangan terlalu berharap kepada mantu kita, cucu-cucu kita. Lalu mereka sudah besar, sudah bisa menghidupi kita. Lalu kita mengharapkan mereka.
Alkitab mengatakan jangan berharap kepada manusia, berharaplah kepada Allah, bersandarlah kepada Allah. Itu menjadi perintah, menjadi prinsip orang Kristen. Sebab yang bertanggung jawab atas hidup kita adalah Tuhan. Kita milik Tuhan, kita urusan Tuhan, kita menjadi tanggung jawab Tuhan, kita dicukupkan oleh Tuhan, kita bahkan dilimpahi oleh Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu, dimanapun kaum wanita Kristen berada, engkau menjadi urusan Tuhan. Bukan hanya ketika kita masih hidup, saudara-saudara, tapi sampai kepada kekekalan nanti. Ketika kita meninggalkan kesementaraan dunia ini, saudara-saudara, tetapi juga sampai kepada kekekalan. Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Siapa yang tidak senang ada orang yang bertanggung jawab atas hidup kita? Apalagi di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang susah, di masa-masa yang sangat menyedihkan. Di situ ada seorang yang mengatakan, aku bertanggung jawab atas hidupmu. Maka orang-orang Kristen itu selalu mengatakan dalam pujian, ada satu sobatku yang setia. Itu artinya apa? Ada sobat setia, ada Tuhan yang mengurus kehidupan kita. Jangan khawatir siapa yang mengurus hidupmu. Jawabannya adalah Tuhan Allah. Saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun engkau berada, berapapun usiamu, engkau ada di dalam urusan dan tanggung jawab Tuhan. Ini makna pernyataan Paulus yang pertama, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Lalu maksud yang kedua, ketika Paulus menyampaikan kalimat ini, surat ini kepada orang-orang Kristen di Filipi, Paulus mau mengatakan bahwa Tuhan menjadi segalanya dalam hidup ini. Catat, garis bawahi dalam hidup kita. Tuhan menjadi segalanya, menjadi yang paling penting, menjadi yang paling utama, menjadi yang paling prioritas di dalam hidup ini. Bayangkan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup untuk Tuhan, mati itu sebuah keuntungan. Mengapa? Karena matang konsep pemahaman Rasul Paulus bahwa hidupku Tuhan, dalam hidupku Tuhan menjadi segala-galanya. Maka sedikit pun tidak ada kegentaran Paulus itu. Mau apapun, mau menderita. Dia pernah ceritakan kesaksiannya, kelaparan, kesedihan, sakit penyakit, kemudian malapetaka, kekurangan, maut sekalipun tidak akan pernah bisa memisahkan kasih Allah dari kehidupan Rasul Paulus. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, sangat mungkin kita menjadi pribadi yang khawatir, sangat mungkin kita menjadi pribadi yang ketakutan. Orang takut itu tidak masalah, orang khawatir itu biasa orang hidup, ibu-ibu. Tetapi apakah kita bisa mengatasi kekhawatiran itu? Apakah kita bisa mengatasi kebimbangan hidup kita? Apakah kita bisa mengatasi rasa takut di dalam kehidupan kita? Karena ternyata ada orang-orang Kristen yang tidak sanggup menghadapi ketakutan, tidak sanggup menghadapi masalah, tidak sanggup menghadapi kesulitan. Maka saya mau sampaikan kepada ibu-ibu, supaya ibu-ibu dimanapun engkau berada, engkau menjadi wanita yang berbeda dari wanita-wanita yang lain. Bukan penakut, bukan tukang khawatir, bukan lagi tukang mundur dalam menghadapi kesulitan. Tetapi engkau terus maju. Berapapun usiamu, engkau ditolong Tuhan. Hidup ini bukan masalah usia berapa, bukan masalah muda atau sudah tua, tapi hidup ini bagaimana
kita tahu menempatkan Dia yang utama, yang prioritas di dalam kehidupan kita. Kalau kaum wanita ngerti mana yang prioritas, yaitu Tuhan segala-galanya, kapanpun kau mencari Dia. Saudara-saudara, mau tidur ingat Tuhan. Aku mau tidur, Tuhan, lapor. Bangun tidur, laporan lagi lewat doa kita. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Coba, engkau dalam keadaan sakit, laporan dengan Tuhan. Tuhan, aku sedang sakit, tubuhku sedang dalam kelemahan. Enaknya punya Tuhan. Mengapa? Karena hidup dan mati kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita terus memahami dalam hidup ini mana yang prioritas. Saudara-saudara, yang prioritas Tuhan itu akan selalu dalam kehidupan kita sampai kita mati. Yang di dunia ini sementara, anak-anak, saudara, kakak, adik, sahabat, suami sementara, mantu, cucu sementara. Yang selama-lamanya adalah Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, bahkan sampai kekekalan nanti. Saya berharap kaum wanita memahami betul apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Yang ketiga, Rasul Paulus ketika dia mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus, dan kalau aku mati itu sebuah keuntungan, adalah keuntungan. Rasul Paulus itu ingin berkata demikian, aku berserah penuh kepada Allah. Bayangkan saudara-saudara, setelah kita ngerti yang segala-galanya itu adalah Tuhan, maka yang ketiga, berserah penuh kepada Allah. Ada sesuatu yang sulit dalam hidup kita, yaitu berserah, saudara-saudara. Berserah kepada Tuhan. Ini amat susah. Manusia kecenderungan berpikir dengan pikirannya sendiri. Manusia dalam kecenderungan mengandalkan pikirannya, mengandalkan kepandaiannya, mengandalkan akalnya, mengandalkan kemampuannya. Suatu saat dia akan bertemu dengan sesuatu yang tidak bisa diurai oleh akal kita. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, bukankah demikian dalam hidup ini? Engkau sudah menata dengan baik, engkau sudah mempersiapkan dengan baik. Planningnya begitu rapi, kekuatan kita di mana, kelemahan kita di mana, tetapi kita hanya bisa berencana, akhirnya kita menemukan kegagalan. Kegagalan itu bukan segala-galanya. Kegagalan itu bagian dari keberhasilan. Asal satu, engkau mau berserah kepada Tuhan. Tuhan, aku gagal. Aku gagal dalam menjaga keharmonisan keluarga. Aku gagal dalam mendidik anak-anak kami. Aku gagal dalam mendampingi mereka. Tuhan tolong ampuni. Dan aku mau berserah kepada Tuhan. Penyerahan penuh, penyerahan total kepada Allah itulah yang membuat engkau berani berkata, bagiku hidup adalah Kristus, dan kalau aku mati adalah sebuah keuntungan. Bayangkan saudara-saudara, ini konsep yang luar biasa. Apalagi menyangkut soal kematian. Kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi dan mengasihi kita. Kita bersedih, lumrah. Tetapi orang Kristen harus kuat. Jangankan orang lain, diri kita pun juga bisa diambil Tuhan sewaktu-waktu. Maka Paulus konsepnya begitu kokoh. Konsepnya matang. Kalau aku mati, itu sebuah keuntungan. Sekali lagi, Rasul Paulus hidup damai. Sebab dia berserah, dia bersandar kepada Tuhan. Wahai ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari di tempat engkau duduk, di saat engkau mendengarkan firman Tuhan ini, berdoalah, Tuhan, aku menyerahkan hidupku. Dalam pujian itu ada yang mengatakan, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, tubuh, jiwa, nyawa, rohku, aku serahkan kepada Tuhan. Maka jika tiga hal itu melekat di dalam hidupmu, engkau tampil sebagai wanita yang perkasa. Tahu mana yang prioritas, berserah kepadanya.
maka tiap hari engkau akan berpikir bagaimana engkau selalu mendekat kepada Dia. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan baik-baik firman Tuhan ini, bahwa kita pasti bersama dengan Dia. Yang prioritas itu adalah Tuhan. Carilah Dia. Tingkatkan ibadahmu, baik secara online maupun secara onsite. Nanti jika Tuhan mengizinkan satu saat ibadah onsite kaum wanita ini, tatap muka, gereja kita sangat memungkinkan untuk dipakai ibadah secara langsung, secara tatap muka. Tapi itu harus nunggu koordinasi dengan majelis, pengurus wanita, rohaniwan pendamping. Maka kalau sudah dicapai kesepakatan, datang ke gereja, ibadah, bertemu, ramah tamah di sana, bercerita tentang pengalaman kita di masa pandemi, masa COVID-19 ini. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hiduplah, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Berserahlah kepada Allah, maka saya tahu kita menjadi wanita Kristen yang kuat di tengah-tengah masa yang sukar sekalipun. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sangat menghangatkan kami, menghibur kami, membawa kami kepada satu pemahaman bahwa Engkau Tuhan yang paling utama. Aku berserah kepadamu, hidupku, semua keluargaku kami serahkan di dalam genggaman tangan-Mu. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya untuk kita boleh memberikannya terbaik buat Tuhan. Seperti biasa, persembahan akan kita masukkan ke dalam amplop, lalu kita bawa dalam rumah Tuhan pada hari Minggu. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih Bapa buat hari ini. Kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh disegarkan oleh firman Tuhan. Biarlah setiap hati kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Saatnya kami akan memberikannya terbaik buat Tuhan. Kau yang berkati setiap kami, persembahan yang akan kami berikan kepada Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi kemuliaan dan dupa harum di rumah Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita akhiri ibadah kita. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kaum wanita online kami. Kami yakin bahwa berkat-Mu limpah di dalam kehidupan kami. Kami yakin dengan kekuatan Roh Kudus kami sanggup melakukan firman-Mu. Kami yakin dengan pertolongan Tuhan kami sanggup menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Dan kami sanggup memprioritaskan Allah. Kami sanggup berserah kepada Allah dalam keseharian kami. Terpujilah Tuhan. Sebentar kami akan kembali beraktivitas. Tuhan, buatlah kami selalu hidup damai, selalu hidup tentram bersama Tuhan. Menyerahkan, mengakhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.